Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi dari mata pelajaran Seni Budaya untuk jenjang SMK kelas 10 semester Gasal. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar itu meliputi sebagai berikut. Selanjutnya, kita langsung ke materi, yaitu tentang konsep budaya. Kita akan memahami terlebih dahulu tentang kata budaya. Dalam bahasa Sangsekerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture. Dalam bahasa Latin, kata colere yaitu mengolah atau mengerjakan, bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri, kata culture yang dari bahasa Inggris juga kadang diterjemahkan sebagai kultur. Selanjutnya, pengertian budaya menurut para ahli. Berikut adalah beberapa para ahli yang berasal dari Nusantara. Yang pertama adalah Selo Sumarjan. Beliau menyampaikan bahwa budaya dapat diartikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Selanjutnya ada Kuncoro Ningrat. Menurut Kuncoro Ningrat, pengertian budaya sebagai suatu gagasan dan rasa, suatu tindakan, dan juga karya yang merupakan sebuah hasil yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat yang nantinya dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Sedangkan R. Sukomo menyampaikan bahwa budaya adalah hasil kerja dan usaha manusia berupa benda maupun hasil buah pemikiran manusia di masa hidupnya. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, budaya ialah hasil dari perjuangan masyarakat baik terhadap alam maupun terhadap zaman yang membuktikan suatu kemakmuran dan juga kejayaan kehidupan masyarakat ketika menghadapi suatu keadaan sulit dan rintangan dalam mencapai suatu kemakmuran, keselamatan, dan juga kebahagiaan pada kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian budaya menurut para ahli yang dari mancanegara. Yang pertama ada Lehman, Himstreet, dan Beatty menyampaikan budaya merupakan kumpulan beberapa pengalaman hidup yang ada pada sekelompok masyarakat tertentu. Pengalaman hidup yang dimaksud bisa berupa kepercayaan, perilaku, dan gaya hidup suatu masyarakat. Sedangkan Kluhon dan Kelly menyampaikan budaya adalah segala konsep hidup yang tercipta secara historis, baik yang implisit maupun yang eksplisit, irasional, rasional, yang ada di suatu waktu sebagai acuan yang potensial untuk tingkah laku manusia. E.B. Taylor menyampaikan bahwa budaya ialah suatu keseluruhan yang bersifat kompleks. Keseluruhan itu mencakup kepercayaan, kesusilaan, adat istiadat, hukum, seni, kesanggupan, dan juga semua kebiasaan yang dipelajari oleh manusia yang merupakan bagian dari suatu pengertian masyarakat. Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut, maka di sini akan kita simpulkan bahwa kebudayaan ialah tingkat kecerdasan akal setinggi-tingginya yang dihasilkan dalam suatu tempo sejarah bangsa di puncak perkembangannya, sehingga dalam hal ini budaya erat kaitannya dengan adat istiadat, upacara keagamaan, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup masyarakat.
Selanjutnya kita klasifikasikan budaya-budaya tersebut. Yang pertama, rumah adat. Ciri khas bentuk rumah adat daerah yang berbeda satu dengan daerah lainnya. Sebagai contoh ciri khas rumah adat di Jawa mempergunakan joglo. Sedangkan rumah adat di Sumatera ada rumah adat hoi berbentuk panggung. Berikut adalah contoh-contoh dari rumah adat. Selanjutnya, alat musik. Seperti halnya rumah adat, alat musik di setiap daerah pun berbeda dengan alat musik di daerah lainnya. Jika dilihat dari perbedaan jenis bentuk serta motif ragam hiasnya, beberapa alat musik sudah dikenal di berbagai wilayah. Pengetahuan kita bertambah setelah mengetahui alat musik seperti yang terlihat pada video berikut ini. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,
Selanjutnya, klasifikasi budaya yang ketiga adalah seni tari. Di samping rumah adat, alat musik, Indonesia juga memiliki keanekaragaman seni tari, seperti tari saman dari Aceh dan tari merak dari Jawa Barat. Berikut adalah beberapa bentuk dari seni tari yang berada di Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi budaya keempat, yaitu kriya ragam hias. Selain kaya akan keanekaragaman musik dan tarian tradisi, Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hiasan serta motif-motif tradisional. Kriya ragam hias dengan motif-motif tradisional dan batik yang sangat beragam dari daerah tertentu dibuat di atas media kain dan kayu. Berikut adalah contoh dari kriya ragam hias. Aceh. Daerah paling barat dari Indonesia ini memiliki warna dan corak batik yang membedakannya dari daerah lain. Batik Aceh biasanya memiliki warna-warna cerah seperti merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Pada motif atau gambar, Aceh lebih mengutamakan pada tradisi dan falsafah hidup dari masyarakat. Misalnya saja, motif tolak angin yang memiliki makna bahwa masyarakat Aceh adalah orang yang dapat menerima perbedaan. Cirebon. Untuk satu provinsi Jawa Barat ada berbagai macam corak batik dibagi kembali dari daerah masing-masing di sini. Namun, boleh dikatakannya hits dan banyak dikenal orang adalah batik Cirebon atau lebih populer dengan motif Megamendung. Corak dengan gambar awan ini memiliki makna kesuburan dan sumber kehidupan. Sebab, awan yang diidentikan dengan hujan akan membawa air yang menjadi sumber kehidupan di bumi, maka disebut Megamendung. Solo.
Salah satu kota yang jadi tempat tinggal keraton ini juga memiliki motif yang berbeda. Pada batik Solo terdapat pola dengan bentuk teratur seperti Sido Mukti dan Sido Luruha. Selain itu, pemilihan warnanya pun lebih gelap seperti coklat hingga kekuningan sesuai dengan karakter masyarakat yang kalem. Kediri beralih ke Jawa Timur yaitu Kediri. Sekalipun tahu adalah ciri khas kota Kediri, tapi siapa sangka di Kediri juga ada batik yang tidak kalah keren dari kota-kota lain. Batik di sini memiliki berbagai motif, antara lain yang cukup dikenal adalah motif Gumul yang diambil dari monumen Simpang Lima Gumul di Kediri. Selain itu, ada pula motif Polesis yang digambarkan dengan titik-titik dan bulan. Motif ini memiliki makna keramahan serta lembutnya karakter dari masyarakat Kediri. Dayak berbeda dengan batik Jawa yang lebih banyak menggunakan gambar atau simbol, di Kalimantan ada yang disebut dengan batik Dayak. Batik Dayak memiliki corak atau motif antara lain mandau yang merupakan senjata khas masyarakat Dayak, burung enggang, hingga sungai. Kesemua motif ini menggambarkan aktivitas atau perilaku sehari-hari masyarakat Dayak yang berkaitan dengan tradisi dan sungai. Bali tidak hanya terkenal dengan panorama pantai yang indah, Bali juga punya batik yang pasti akan bisa dengan mudah kamu kenali. Apa itu? Motif batik Bali cenderung sederhana namun kaya akan warna, yaitu gambar bunga sepatu yang cukup besar dan berwarna merah. Meskipun motif ini yang cukup dikenal, bukan berarti Bali hanya punya satu motif. Ada juga motif lain seperti gambar burung bangau, rusa, kura-kura, dan lain-lain. Papua. Sampailah kita pada provinsi paling ujung dari Indonesia, Papua. Memang belum banyak yang mengenal batik dari timur Indonesia ini, namun corak dan motifnya juga bisa dengan mudah dikenal. Batik Papua memiliki gambar berupa simbol-simbol khas Papua seperti lingkaran besar, burung cendrawasih, dan motif kamoro atau simbol patung berdiri yang sering kita jumpai di Papua. Sebenarnya masih banyak lagi batik yang berbeda dan unik di setiap daerah di Indonesia. Itu pun belum ditambah pengembangan motif berupa batik kontemporer. Makin tidak terhitung jumlah corak batik yang dipunyai Indonesia. Kalau kamu suka yang mana? Selanjutnya klasifikasi budaya nomor 5, yaitu properti kesenian. Kesenian Indonesia memiliki beragam-ragam bentuk selain seni musik, seni tari, seni teater, kesenian wayang golek, dan topeng merupakan ragam kesenian yang kita miliki. Wayang golek adalah salah satu bentuk seni pertunjukan teater yang mempergunakan media wayang. Sedangkan topeng adalah bentuk yang sering dipergunakan dalam seni pertunjukan tari sebagai pendukungnya. Berikut adalah bentuk-bentuk dari properti kesenian berupa wayang dan topeng. Wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang tertua di Indonesia. Dalam pertunjukan narasi ini, lembaran gambar panjang dijelaskan oleh seorang dalang. Wayang kulit. Di Jawa Tengah dan Timur, jenis wayang paling populer adalah wayang kulit atau wayang kulit purwa. Wayang ini berbentuk pipih dan terbuat dari kulit kerbau atau kambing. Lengan dan kakinya bisa digerakkan. Wayang klitik atau karucil. Bentuk wayang ini mirip dengan wayang kulit, namun terbuat dari kayu bukan kulit. Mereka juga menggunakan bayangan dalam pertunjukannya. Wayang golek. Pertunjukan ini dilakukan menggunakan wayang 3 dimensi yang terbuat dari kayu. Jenis wayang ini paling populer di Jawa Barat. Ada 2 macam wayang golek, yaitu wayang golek papak cepak dan wayang golek purwa. Wayang orang. Jenis wayang ini adalah sebuah drama tari yang menggunakan manusia untuk memerankan tokoh-tokoh yang didasarkan pada kisah-kisah wayang tradisional. Keunikan topeng Nusantara. Contoh keunikan topeng di salah satu wilayah Nusantara. Topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon. Terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter, yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda, sesuai dengan karakternya.
Selanjutnya, klasifikasi budaya nomor 6, yaitu pakaian daerah. Setiap provinsi di Indonesia memiliki kesenian, pakaian, dan benda seni yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berikut adalah pakaian daerah yang berada di Nusantara. Selanjutnya kita memasuki klasifikasi budaya nomor 7, yaitu benda seni. Kaya dan kreatif adalah sebutan yang sesuai untuk bangsa kita. Karya seni yang tidak dapat dihitung ragamnya, merupakan identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, benda seni atau souvenir yang terbuat dari perak yang berasal dari Kota Gede di Yogyakarta adalah salah satu karya seni bangsa yang menjadi ciri khas daerah Yogyakarta. Karya seni dapat menjadi sumber mata pencaharian dan objek wisata. Berikut adalah beberapa contoh benda seni. Selama ini, perak Kota Gede dikenal memiliki ciri khas yang unik dan bernilai seni tinggi. Seluruh proses pembuatan yang dikerjakan tangan menjadi ciri dan keunggulan perak Kota Gede. Keterampilan perajin yang telah diwariskan turun-temurun sejak puluhan tahun menjadi jaminan kualitas untuk beragam produk perak, mulai dari kalung, gelang, hingga cincin dan bros. Upia Karanji merupakan salah satu kerajinan tangan khas Gorontalo. Dahulu, peci dari anyaman belukar ini hanya dipakai oleh orang tua. Tidak banyak generasi muda yang tertarik menggunakan songkok tradisional ini. Dari nenek kakek dulu sudah dikin kan, sudah turun menurun lah. Ibaratnya mungkin kalau ibu-ibu ini mungkin generasi yang kelima mungkin ya. Generasi yang kelima. Mungkin generasi yang kelima. Sebelumnya mungkin sudah saya bilang tadi kan, sudah turun menurun. Songkok resam ini kan merupakan salah satu kerajinan khas Bangka Belitung, Bang ya. Iya. Nah, selanjutnya klasifikasi budaya nomor 8, yaitu adat istiadat. Setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda, seperti suku Toraja memiliki tradisi pemakaman yang dinamakan Rambu Tuka. Di Bali disebut Ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran mayat, khususnya oleh mereka yang beragama Hindu. Sedangkan suku Dayak di Kalimantan mengenal tradisi penandaan tubuh melalui tindik di daun telinga. Kita tampilkan contoh-contoh
dari adat istiadat di Indonesia. Selain Rambu Solo, ada juga prosesi adat Rambu Tuka Fems. Kalau Rambu Solo acara duka, beda dengan Rambu Tuka. Acara adat ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas berlimpahnya hasil panen, pernikahan, atau peresmian rumah tongkonan. Selanjutnya, kita memasuki tentang ciri-ciri budaya. Dari beragam kebudayaan yang ada di Nusantara, ciri-ciri budaya diantaranya meliputi kebudayaan bersifat universal. Namun perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Kedua, dinamis, suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Selektif, mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Etnosentrik, artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya standar. Kebudayaan mengisi dan menentukan jalan kehidupan manusia. Berikut tadi adalah materi tentang konsep budaya. Jadi ada banyak kebudayaan yang berada di Nusantara. Bagaimana dengan kebudayaan di tempat kalian? Saya akhiri sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.